Hai, kembali lagi bersama saya Reksi Eki di channel Reksi Eki. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan cerita part 2 dari kisah seorang pendaki gunung yang melakukan pendakian solo di Gunung Merbabu. Jadi bagaimana kisah kelanjutannya? Pantau terus channel ini dan tonton video ini sampai selesai. Kisah pendakian yang dimana di part pertama diangkat dari seorang Patrick yang melakukan pendakian. Dan singkat cerita, ketika ia melakukan pendakian di Gunung Merbabu, ia bertemu dengan salah seorang wanita misterius yang bernama Gayatri. Tapi sebelum kita lanjut, kembali lagi saya ingin mengingatkan, sediakan kopi dan nyalakan rokokmu untuk menemani Anda mendengarkan cerita ini. Tapi jangan lupa juga untuk baca doa. Oke, cerita pun dimulai. Di sini terlihat Patrick yang sangat menikmati malam itu bersama dengan teman barunya, Gayatri. Dan Patrick mulai mengambil gitarnya dan mulai memainkan nada-nada dalam senar senja dan tangan anak Adam ini. Jadi kira-kira lagunya seperti ini. Suatu hari dikala kita duduk di atas gunung dan memandang abu tipis yang kian mengikis, dan Patrick menyanyi lagu musisi ternama yang sedikit diplesetkan itu. Lagu yang dinyanyikan untuk menggambarkan malam itu. Sekilas terlihat wajah Gayatri yang tersenyum. Gayatri tersenyum manis dan tersenyum malu. Dan mereka pun menyanyikan lagu itu secara bersamaan di malam itu dengan syahdu. Dan diiringi dengan kabut dan angin yang menari mesra. Kobaran api asmara kian membara dalam deru angin yang berderap. Bara api yang masih asik berbicara dan seutas lagu pamitan pada malam yang kemaran. Begitulah ditulis oleh Patrick. Dan mereka memutuskan untuk tidur dengan keadaan tenda yang bak dipukuli layaknya samsak, dan berharap semoga masih tetap bisa terlelap. Nyanyian dahan dan angin membuat irama melodis mistis. Instrumen alam itu layaknya berteriak dan mendominasi suara di gendang telinga mereka. Patrick pun memaksakan untuk tetap tertidur, berselimutkan sleeping bag mami dan beralaskan matras foil. Sungguh bisa dibayangkan hunian nyaman di belantara hutan. Lelap, dan Patrick pun terlelap. Seketika itu, ketika Patrick sedang terlelap, dia mendengar sesuatu dari tepat di sampingnya. Dia berbicara seperti ini. Mas, tolong mas, aku kedinginan, ucap Gayatri di samping Patrick. Muka Gayatri terlihat sangat pucat. Matanya sayu, bibirnya pun membiru. Sontak kali itu membuat Patrick kaget. Dan dia bertanya kepada Gayatri, "Kamu kenapa mbak? Kenapa bisa masuk tendaku?" Ucap Patrick yang sedikit heran. Karena Patrick yakin tendanya setiap tidur pasti selalu digembok dari dalam. Tapi di sini terlihat Gayatri yang hanya diam. Kemudian muka Gayatri atau wajah Gayatri berubah menjadi sangat menakutkan. Seperti mayat
sudah lama. Dan hal itu sontak membuat Patrick terkejut dan tak bisa berbuat apa-apa. Dan Patrick pun kaget. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Patrick pun langsung membuka tenda dan melihat keluar. Di sini terlihat sesuatu yang aneh. Tenda dari Gayatri sudah tidak ada. Yang tersisa hanya secangkir kopi dan sepiring sarapan di depan tenda dari si Patrick. Dan satu hal lagi yang membuat Patrick sedikit bingung dan aneh. Di dekat tendanya ada sebuah tulisan di tanah. Di dekat api unggun tempat Gayatri malam itu mendirikan tendanya. Di tanah itu bertuliskan, "Terima kasih, Mas." Dan disertai dengan emotikon tersenyum. Tak habis pikir oleh Patrick akan semua hal ini. Dari kejadian semalam, mimpi, dan tulisan ini, Patrick pun menikmati kopi dan sarapan, entah itu dibuat Gayatri atau bukan. Di sana Patrick menemukan juga batu bekas yang ditulis oleh Gayatri di tanah itu. Patrick bermunajat kepada Sang Pencipta. Pesan atau apa ini? Sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Di sini ditulis oleh Patrick, bagi kita semua pendengar atau pembaca, mau percaya atau tidak, itu kembali dari pribadi kita masing-masing. Karena ini ditulis berdasarkan kisah nyata. Dan di sini terlihat Patrick yang menunjukkan bekas batu yang dipakai oleh Gayatri untuk menulis tulisan di tanah itu. Dan masih disimpan oleh Patrick sampai saat ini. Oke, jadi baik teman-teman. Di video kali ini, di part kedua, kita hanya membahas cerita yang kelanjutan daripada si Patrick yang melakukan solo hiking di Gunung Merbabu. Dan ini juga menjadi salah satu pertanyaan. Apakah ini cerita nyata atau cuman karangan belaka? Tapi di sini ditunjukkan oleh Patrick bahwa ia menggenggam sebuah batu. Dan Patrick pun sendiri berkata bahwa ia masih menyimpan batu itu sampai saat ini. Entahkah kita mau percaya atau tidak, itu kembali dari pribadi kita masing-masing. Tapi hal yang kita tahu bersama bahwa setiap para pendaki pasti memiliki ceritanya masing-masing. Baik itu cerita lucu, cerita seru, dan bahkan sampai cerita mistik. Dan itu bukan hanya sampai situ, banyak juga para pendaki yang sampai hilang dan tidak ditemukan. Bersyukur bila ditemukan. Kalaupun ditemukan pasti dalam keadaan yang sedikit menggenaskan. Dari hal yang terkecil, luka, hal yang sedikit berat, mungkin lumpuh, dan yang paling berat sekali telah meninggal dunia. Jadi baik teman-teman, sampai di sini dulu cerita tentang solo hiking di Gunung Merbabu. Bagi kalian semua yang punya cerita seru atau cerita yang ingin kita bacakan, bisa kirim ke email kami. Nanti emailnya akan saya tulis di deskripsi, ataupun bisa dikirim melalui akun Facebook atau Instagram dari tim Reksi Eki. Oke, sampai di sini dulu video dari Reksi Eki, dan sampai jumpa di video selanjutnya.